Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan melanjutkan pertemuan kita dari pembahasan shorof, ya, mata pelajaran shorof. Kemarin kita sudah masuk pada pembahasan di bab yang pertama, ya. Bab yang pertama di pelajaran yang pertama. Kemarin ada bacaan tentang sholatul Jum'ah, ya, sholat Jumat. Kemarin kita sudah baca, kemudian ada beberapa fiil-fiil yang Ustadz tugaskan kalian untuk membuat kalimat dengannya, ya, dengan fiil-fiil tersebut. Dan kalian kemarin sudah mengerjakannya. Dan sekarang kita masuk ke halaman berikutnya. Ya, halaman 17. Ini lanjutan dari bacaan tentang sholatul Jum'ah kemarin. Ya, lanjutan dari bacaan tentang sholatul Jum'ah yang kemarin. Ya, di sini dilanjutkan setelah ibunya Ibrahim, ya, yaitu Hindun, berkata kepada Ibrahim anaknya, ya, bahwasannya apabila telah dekat waktu sholat Jumat, ya, telah tiba waktu sholat Jumat, maka diharamkan melakukan jual beli, ya, bagi siapapun yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, ya, bagi laki-laki yang sudah baligh. Ya, dan juga disebutkan kemarin bahwasannya, ya, pahala bersegera untuk mendatangi sholat Jumat itu sangat besar, ya, sangat besar. Kemudian di sini dilanjutkan, ya, fahima Ibrahimu ma qalathu ummuh. Ya, fahima Ibrahimu ma qalathu ummuhu. Maka Ibrahim memahami apa yang diucapkan oleh ibunya. Ya, fahima, memahami. Ibrahim. Jadi Ibrahim memahami ma qalathu, apa yang dikatakan oleh ummuhu, ibunya. Ya. Wa kharaja minal baiti. Wa kharaja, dan Ibrahim pun, ya, dia kharaja, dia keluar, minal baiti, dari rumah. Ya, akhirnya Ibrahim keluar dari rumah, yaitu berangkat ke masjid di sini maksudnya, ya. Wa dakhalal masjidah, kemudian dia masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid. Wa dakhala, ya, masuk al masjidah, ke dalam masjid. Wa bakkara ma'al mubakkirin, dan dia bersegera untuk datang ke masjid bersama dengan orang lain, ya, orang-orang yang juga bersegera untuk datang ke masjid. Ya, bakkara itu datang awal, ya, datang di awal waktu. Ya, jadi bersegera untuk datang di awal waktu. Fasalla tahiyyatal masjidi, kemudian Ibrahim salat tahiyatul masjid, ya, salat sunnah tahiyyatul masjid. Ya, fasalla tahiyyatal masjidi, ya, fasalla tahiyyatal masjidi, maka kemudian dia salat tahiyatul masjid. Kemudian wa qara'a syai'an minal Qur'anil Karimi. Wa qara'a, dan kemudian dia membaca syai'an, ya, beberapa minal Qur'anil Karim. Ya, dari Al-Qur'anul Karim. Jadi dia membaca beberapa ayat atau membaca, ya, sebagian dari Al-Qur'anul Karim. Yang membaca Al-Qur'an. Ya, jadi membaca sedikit Al-Qur'an. Ya, kemudian wa indama, dan ketika qaruba, telah dekat waktu salati, waktu salat, ya, yaitu waktu salat Jumat, nada al-muadzinu, ya, sang muadzin pun nada di sini menyeru, artinya mengumandangkan azan, ya, mengumandangkan azan. Maka sang muadzin pun mengumandangkan azan.
Ya, menyeru kepada manusia untuk mendatangi salat. Lis salati, untuk ya menyeru manusia untuk salat. Wa khatabal imamu, kemudian imam melakukan berkhutbah. Ya, wa khataba, dan al-imamu, ya khatabal imamu, imam pun berkhutbah, yang menyampaikan khutbah Jumat. Kemudian wasami'a Ibrahimu, dan Ibrahim mendengarkan al-khutbata, khutbah, ma'an nasi, bersama dengan manusia, ya bersama dengan manusia yang lainnya, bersama dengan kaum muslimin yang lainnya. Ya, Ibrahim mendengar khutbah bersama dengan kaum muslimin yang lainnya. Thumma shalla al-fariidata, kemudian Ibrahim salat wajib, ya salat Jumat maksudnya, ya salat Jumat yang hukumnya wajib bagi laki-laki. Naam, shallal fariidata, kemudian dia salat wajib yaitu salat Jumat, wa raja'a, dan dia kembali ila baitihi, ya setelahnya dia kembali ke rumahnya. Nah, wa raja'a ila baitihi, kemudian dia kembali ke rumahnya. Tayyib. Ya, itu tadi lanjutan dari bacaan tentang sholat Jumat yang kemarin sudah kita baca, ya. Nah, kemudian di sini di bawahnya ada al-as'ilah. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, di sini ada al-as'ilah, pertanyaan-pertanyaan. Di situ ada 3 pertanyaan yang terkait dengan bacaan yang sudah kita baca tadi. Ya, ada 3 pertanyaan yang terkait dengan bacaan yang sudah kita baca tadi. Nah, ya coba kita lihat di sini. Pertanyaan yang pertama, Madza qalatil ummu li Ibrahim? Madza qalatil ummu li Ibrahim? Apa yang diucapkan atau disampaikan oleh ibu kepada Ibrahim? Ya, apa yang diucapkan oleh ibu kepada Ibrahim? Ya, apa yang diucapkan oleh ibu kepada Ibrahim? Maka kita lihat kemarin, ya, apa yang diucapkan oleh ibu kepada Ibrahim, ya, qalat Hindun li ibniha Ibrahim. Hindun berkata kepada anak laki-lakinya, kepada putranya Ibrahim, ya ini yang dikatakan ibu, i'lam ya bunayya annahu idza hana waqtu shalatil jum'ah harumal bai'u. Ya. Jadi ibu mengatakan, ya, qalat. Jadi jawabannya qalat, ibu mengatakan qalat annahu ya bunayya annahu idza hana waqtu shalatil jum'ati harumal bai'u. Ya. Ketahuilah wahai anakku bahasanya apabila telah datang waktu salat Jumat maka haram jual beli, melakukan jual beli. Kemudian setelah itu juga mengatakan walidzalika azuma thawabul mubakkirina ila salatil jum'ati. Ya, jadi ini yang diucapkan oleh ibunya. Ya, jadi dari mulai ya bunayya sampai ini ila salatil jum'ati, ya. Jadi mulai di sini ya bunayya sampai ila salatil jum'ah, ya. Ini yang diucapkan, atau mulai dari i'lam di sini bisa, ya. Mulai dari i'lam hingga ila salatil jum'ah, ya. Ini apa yang diucapkan oleh ibu dari Ibrahim, ya. Yang diucapkan oleh ibu dari Ibrahim. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, Madza fa'ala Ibrahim ba'da dukhulihi al-masjida? Ya, madza fa'ala Ibrahim ba'da dukhulihi al-masjida? Apa yang dilakukan oleh Ibrahim setelah dia masuk ke dalam masjid? Ya, madza, apa, fa'ala Ibrahimu, yang dilakukan oleh Ibrahim ba'da dukhulihi al-masjida, setelah dia masuk ke dalam masjid. Apa yang dilakukan tadi? Ya, di sini disebutkan wa dakhala masjida
wa bakara ma'al mubakkirin. Kemudian fa shalla tahiyatal masjid wa qara'a syai'an minal Qur'anil Karim. Ya, ini jawabannya ya. Jadi dia fa shalla tahiyatal masjid, afan sebentar. Jawabannya itu fa shalla tahiyatal masjid wa qara'a syai'an minal Qur'anil Karim. Ya, ini jawabannya. Ya, dia sholat tahiyatul masjid, kemudian membaca sebagian Al-Quran. Ya, membaca sebagian Al-Quran. Nah, itu yang dilakukan oleh Ibrahim setelah setelah masuk masjid. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Madza hadatsa ba'da an qaruba waqtus sholati? Madza hadatsa? Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Madza hadatsa? Apa yang terjadi? Hadatsa itu terjadi, ya. Apa yang terjadi ba'da setelah an qaruba, telah dekat waktu salati, waktu salat Jumat. Ya, apa yang terjadi ketika setelah dekat waktu salat Jumat? Maka di sini disebutkan ya jawabannya. Wa indama qaruba waqtu salati nadal muadzinu lis-salati. Ya. Wa indama qaruba waqtu salati nadal muadzinu lis-salati. Ya, itu jawabannya. Jadi ketika telah dekat waktu salat Jumat, maka muadzin pun mengumandangkan azan, yang mengajak manusia, menyeru manusia untuk mendatangi salat Jumat. Ya, ini jawaban dari nomor 3. Nah, jadi nanti bisa kalian tulis sendiri ya di buku atau langsung ditulis di sini jawabannya ya. Ini untuk bisa untuk dipelajari nanti di rumah ya. Jadi itu tadi 3 pertanyaan dari bacaan yang sudah kita baca kemarin ya. Dan setelahnya di sini ada tabel ya. Tabel dari al-fi'lul madhi ats-tsulatsy. Fi'il madhi tsulatsy ya, fi'il madhi tsulatsy. Kemarin Ustaz sudah pernah menyampaikan fi'il madhi tsulatsy itu fi'il madhi yang terdiri dari 3 huruf asli, Nah, ini kita akan lihat fi'il madhi yang tsulatsy yang ada dalam bacaan yang sudah kita baca tadi. Ya, yang terdapat pada dalam bacaan yang sudah kita baca tadi. Yang pertama di sini ada kharaja Ibrahimu. Ya, kharaja Ibrahimu. Kharaja Ibrahimu, di sini ada fi'il madhi yaitu kharaja. Ya, fi'il madhi kharaja. Kharaja. 3 huruf ya, kha, ra, jim. Kharaja. Jadi ini termasuk fi'il madhi tsulatsy. Maksudnya madhi apa? Ya, sebagaimana yang kalian dapatkan di pelajaran nahwu, ya, maksudnya madhi di sini menunjukkan waktu yang telah lampau. Jadi perbuatan yang dilakukan itu sudah berlalu, sudah dilakukan di waktu yang sebelumnya. Jadi kita artikan telah, bisa kita artikan telah. Ya, telah keluar. Ini maksudnya di sini untuk menunjukkan waktunya sudah terjadi, perbuatan tadi sudah terjadi. Jadi kharaja Ibrahimu, Ibrahim telah keluar atau Ibrahim keluar. Ya, kita artikan Ibrahim keluar gitu, tidak apa-apa ketika kita menceritakan kisah yang terjadi di masa yang lalu. Ya, kan kita menceritakan tentang Ibrahim, ya, apa yang dilakukan Ibrahim di hari Jumat yang lalu misalnya. Jadi ini pakai fi'il madhi karena sudah terjadi kejadiannya. Ya, di sini bisa kalian lihat di harokatil wasat ya, di pada kolom harokatul wasat ya. Harokatul wasat yaitu ainul fi'li. Ya, harokat huruf yang tengah atau harokat dari ain fi'ilnya. Ya, karena ain fi'ilnya itu kan yang terletak di tengah, yaitu huruf asli yang kedua. Ya, huruf asli yang kedua berarti yang di tengah ya kan, ada kha, ra, jim. Berarti huruf ain fi'ilnya itu artinya ra di sini ya, huruf ra. Itu sebagai ain fi'ilnya karena yang terletak di tengah. Jadi harokatul wasat, harokat huruf yang tengah. Ada
di situ huruf ra, harokatnya apa? Fathah. Maka di sini disebutkan al-fathatu. Ya, harokat tengahnya adalah fathah. Iya. Harokat tengahnya adalah fathah. Kemudian ada di sini dakhala al-masjida. Ya, dakhala al-masjida, fiilnya dakhala itu masuk artinya ya. Jadi dia masuk ke masjid ya. Dakhala itu masuk. Di sini bisa kita lihat huruf keduanya kha, di sini juga harokatnya fathah. Ya, harokatnya fathah. Jadi sama seperti kharaja. Harokatnya fathah. Ya, masuk artinya ya. Kemudian selanjutnya sami'a Ibrahimu al-khutbata. Ibrahim mendengarkan khutbah. Ada sami'a, ini fiil madhinya, sami'a. Ya, sami'a. Bisa kita lihat di sini huruf tengahnya yaitu mim, yang ainul fi'linya di sini huruf mim itu harokatnya kasroh ya, berbeda dengan yang dua di atas tadi ya. Harokatnya ini kasroh. Sami'a itu mendengarkan ya. Jadi Ibrahim mendengarkan khutbah. Nah, Ibrahim mendengarkan khutbah. Kemudian selanjutnya ada fahima Ibrahimu maqalal khatiba. Fahima Ibrahimu maqala al-khatiba. Ibrahim memahami apa yang diucapkan oleh khatib. Ya, apa yang diucapkan oleh khatib. Di sini ada fiil fahima. Kalau ini kalimatnya ini enggak kita dapati di bacaannya ya. Ini kalimat baru ya, tidak ada di bacaan. Ya, artinya Ibrahim memahami apa yang diucapkan oleh khatib. Di sini ada fiil fahima. Ya, fahima di sini kita lihat ain fiilnya juga harokatnya kasrah. Ya, harokatnya kasrah sama seperti sami'a. Ya, jadi sami'a, fahima ya. Itu ain fiilnya berharokat kasrah. Kemudian setelahnya ada qaruba waqtus sholati. Qaruba waqtus sholati, telah dekat waktu salat. Ini fiilnya qaruba. Ya, qaruba. Qaraba, qaf ra ba, qaruba. Kita lihat di sini ain fiilnya harokatnya dhammah. Ya, harokatnya dhammah. Qaruba. Ya, jadi harokatnya dhammah. Ya, beda dengan tadi sami'a fahima itu harokatnya kasrah, ain fiilnya kharaja dakhala, harokat ain fiilnya adalah fathah. Kalau di sini dhammah. Ya, qaruba, telah dekat. Kemudian selanjutnya azuma thawabul mubakkirina ila salatil jum'ah. Ya. Azuma thawabul mubakkirina ila salatil jum'ah. Ya. Pahala orang yang bersegera untuk mendatangi salat Jumat itu sangat besar. Di sini ada fiil azuma. Ya, azuma, besar, agung. Ya, azuma. Di sini juga kita lihat ain fiilnya berharokat dhammah. Nah. Ya. Jadi kesimpulannya tadi dari fiil madhi tsulasi tadi ada 3 jenis ya, terkait dengan ain fiilnya, terkait dengan harokat dari ain fiilnya. Ada yang berharokat fathah seperti kharaja dakhala tadi, ya, ada yang berharokat kasrah seperti sami'a, fahima, ya, ada yang berharokat dhammah seperti qaruba, azuma, ya. Maka ini ada 3 jenis fiil madhi tsulasi terkait dengan harokat ain fiilnya atau harokat huruf yang tengah atau huruf yang kedua. Jadi ada yang fathah, kasrah dan dhammah. Kharaja dakhala itu fathah, sami'a fahima kasrah, kemudian azuma sama qaruba itu dhammah. Nah, jadi itu diingat-ingat ya, untuk fiil madhi tsulasi itu untuk ain fiilnya ada 3 jenis bentuk ya, ada 3 jenis harokat ya, ada yang berharokat fathah, ada yang berharokat kasrah, dan ada yang berharokat dhammah. Nah, alhamdulillah ya, kita cukupkan sampai di sini materi kita pada hari ini ya. Nanti untuk tugasnya untuk fiil-fiil yang disebutkan di sini ya, untuk fiil madhi tsulasi yang disebutkan di sini, ini kalian hafalkan beserta artinya tadi ya. Ya, ini juga sambil kalian menghafalkan 3 jenis fiil madhi yang tsulasi di sini ya, terkait dengan tadi harokat huruf di tengahnya. Nah, itu tugasnya hanya menghafal ya. Nanti kalian hafalkan. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya mungkin ya kita bisa bahas lebih lanjutnya masalah ini
atau nanti sewaktu-waktu bisa Ustaz tanyakan sehingga kalian sudah hafal, maka akan memudahkan pembelajaran kita nantinya ya insyaallah taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.